Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Nah teman-teman, hari ini aku mau share pengalaman aku jadi guru TK. Oke, kalau kalian mau tahu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah ini ya. Pokoknya gratis kok, klik tombol subscribe-nya. Oke, ditunggu ya. 1, 2, 3. Nah, pengalaman aku jadi guru TK itu ada suka dukanya. Jadi kita itu yang pertama tuh harus senang atau happy. Kalau pembawaan kita gak happy dari rumah ketika mau ngajar, pasti nanti ketemu sama anak-anak juga kayak bete, males gitu kan. Kayak anak-anak tuh nyebelin banget gitu. Tapi kalau kita pembawaannya happy dari rumah, terus kayak yang gak ada beban lah ya gitu, pasti anak-anak juga bakalan senang sama kita. Terus yang kedua, kitanya tuh harus dekat sama anak-anak terlebih dahulu supaya anak-anak tuh kayak nyaman di dekat kita gitu. Kita harus kayak menciptakan suasana yang menyenangkan kayak gitu, kayak yang kita tuh kayak temennya anak-anak deh gitu. Terus kita tuh gak boleh kayak ngebentak anak, apalagi sampai main tangan kayak mukul atau nyubit. Paling kalau misalkan aku pribadi, kalau si anak itu bener-bener emang gak bisa diem atau nakal dalam istilahnya kayak gitu ya, paling aku kayak ingetin aja gitu kan, anak-anak gak boleh kayak gitu ya, itu tuh perbuatan buruk, nanti Allah tuh gak suka gitu. Kita ingetinnya kayak gitu. Terus kita juga selalu kasih motivasi atau arahan. Kalau kalian mau jadi anak baik, mau jadi anak soleh atau solehah, nanti Allah bakal nyuruh malaikat buat mencatat amal-amal kebaikan anak-anak. Jadi hari ini tuh anak-anak harus baik, harus nurut. Nah di situ anak-anak pasti ngedengerin omongan kita kayak seneng banget gitu kan, mau dapat pahala, mau dicatat sama malaikat ceritanya kayak gitu. Terus kita juga jangan lupa selalu kasih reward sama anak ya. Kalau sudah mengerjakan kegiatan sesuatu, misalkan si anak itu berhasil, ya kita minimal kasih stiker bintang gitu buat anak. Ini tuh pencapaian si anak gitu, buat pencapaian si anak. Misalkan si anak A kayak berhasil gitu mengerjakan satu kegiatan, terus kayak dia tuh kayak yang ngerasa puas gitu. Nah kita juga harus ada feedback baliknya gitu buat anak. Makanya kita langsung kasih, kayak aku kayak misalkan kasih stiker bintang gitu kan, si anak pasti senang. Wah guru aku senang banget, besok aku bakalan baik lagi, aku bakalan nurut lagi, dan aku bakalan mau semangat lagi mengerjakan kegiatannya. Itu pasti anak-anak selalu seperti itu. Nah terkadang ada juga anak yang kayak tantrum atau yang nggak bisa dikasih tahu ya. Nah sebisa mungkin kita coba ngobrol sama orang tuanya, terus kita cari solusi bareng-bareng gitu kan. Seumpamanya kalau misalkan kita udah ngobrol sama orang tuanya, pasti kan kita bakalan nemu titik terangnya ya. Kita kayak tahu gitu si anak tuh ini kenapa loh gitu. Ada yang ABK gitu kan, ada anak yang berkelainan gitu, misalkan dia tuh kayak nggak bisa diem atau kayak memerlukan penanganan khusus, kita harus konsultasi ke orang tuanya dulu, bahwa kita tuh emang bukan psikolog atau bukan dokter anak ya. Jadi kita satu-satunya cara harus curhat dulu atau ngasih kayak keluh kesah kita di sekolah, si anak tuh kayak gini di sekolah ke orang tuanya. Misalkan kalau orang tuanya udah mau bercerita bahwa si anak tuh misalkan punya keterbelakangan mental atau apa, keterlambatan, pasti kita juga bakalan mau membantu juga ya, bakal mau minta kerja sama orang tuanya kayak gitu. Nah di sini juga banyak yang nanya sih, kayak teman-teman aku gitu, kalau jadi guru TK kita juga harus
kayak ngajarin orang tuanya juga ya katanya gitu. Ya enggak, cuma di sini kita kayak harus kerjasama gitu ya sama orang tua. Kalau misalkan anaknya mau jadi yang terbaik atau anaknya mau diarahkan ke yang lebih baik lagi, ya harus mendukung semua kegiatan dari sekolah gitu, harus mensupport anak serta ibu gurunya di sekolah gitu. Jadi kalau udah di sekolah ya percayakanlah sama pihak-pihak sekolah, terutama sama gurunya gitu. Toh kalau ada apapun pasti gurunya juga langsung ke orang tuanya, bukan ke orang lain gitu kan. Nah misalkan kalau misalkan ada anak yang diem banget gitu di kelas, gimana sih cara nanganinnya gitu? Ya sejauh ini sih alhamdulillah ya, itu tuh udah sering banget. Kayak aku tuh kayak yang pertama kita ngajak ngobrol dulu si anak itu. Terus ngajak ngobrol kayak sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau misalkan si anak masih diem aja, ya kita ngobrol sambil main, atau kita kayak nonton gitu berdua dulu gitu kan, nonton di YouTube gitu. Terus kalau misalnya si anaknya udah mulai berbicara gitu, udah mulai mau menyebutkan sepatah dua patah kata, berarti kita udah berhasil. Nah terus kita tinggal datangkan temennya, misalkan satu orang temennya dulu nih, duduk sama dia. Nanti kita arahkan nih sama si temennya ini, hei nak, tolong ya bantu si A gitu, ajak main, ajak ngobrol ya, misalkan kayak gitu. Dan otomatis pasti si anak yang pendiam ini bakalan ngikutin gitu dengan sendirinya. Tapi memang memerlukan waktu. Tapi kalau misalkan rutin atau sering dilakukan kayak gitu, ya insya Allah gitu, anak-anak juga yang pendiam bakalan bisa beradaptasi kayak gitu. Terus gimana sih, banyak juga yang nanya gimana sih cara nanganin anak-anak yang nakal atau anak-anak yang bandel gitu kan. Nih di TK itu sebenarnya kita nggak boleh ya menyebut anak-anak tuh nakal. Bukan hanya di TK aja sih, kayak untuk jadi orang tua pun kepada anaknya kita nggak boleh menjudge anak-anak tuh nakal. Mungkin di sini tuh kayak perilakunya yang susah diatur atau kurang baik gitu kan. Nah di sini kita perlu mengarahkan si anak tersebut. Misalkan si anak tersebut tuh misalkan ya kayak nggak bisa duduk di tempat duduknya dia gitu kan. Ya kita juga coba arahkan, coba ngobrol pelan-pelan sama si anak tersebut. Kenapa sih nak kayak nggak bisa diem gitu, nggak mau duduk di tempatnya gitu kan. Terus kita kayak kasih mainan gitu di meja, atau misalnya kita kasih buku cerita atau tontonan tapi sesuai arahan kita dari gurunya gitu kan. Misalkan kalau si anak itu udah nyaman, ya pasti dia udah gitu bisa duduk tenang gitu. Atau kita kasih reward gitu ke anak, nah duduk yuk, kalau misalkan kamu mau duduk, bu guru kasih hadiah nih, misalkan kita kasih coklat atau permen Yupi gitu kan. Pasti si anak bakal senang dan mau nurut. Nah untuk kedepannya rewardnya kita ganti, misalkan kasih stiker bintang lagi kayak tadi, pasti anak-anak itu senang. Seperti itu. Kalau bisa dibilang capek ya, namanya juga kerja, namanya juga kita ngeluarin tenaga, ngeluarin pemikiran, itu ya emang capek. Cuma kalau dijalanin dengan ikhlas, dengan happy, dan lingkungannya juga baik-baik gitu, happy, ya kitanya juga pasti bakal enjoy gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini aku berteman di lingkungan yang baik-baik, alhamdulillah gitu. Ketemu sama anak-anak juga yang ya bisa dibilang awal-awalnya sih memang belum nurut gitu ya, tapi ketika kita sudah mengarahkan si anak tersebut, nah jadi alhamdulillah gitu kan, udah bisa berubah sedikit demi sedikit. Pokoknya kalian buat para orang tua dan para pendidik, jangan lupa selalu berdoa supaya kita dimudahkan dalam menjalankan amanah atau menjalankan tugasnya dengan baik. Pokoknya ingat selalu tersenyum apapun yang terjadi. Kalau jadi guru TK tuh harus kayak gitu ya. Kitanya juga harus semangat. Anggap aja kayak gak ada masalah apapun di rumah. Insya Allah kita pun happy, anak-anak juga happy. Pokoknya kalau kalian mau aku bikin video tentang anak-anak TK atau seputar sekolah, kalian jangan lupa subscribe dan komen ya, atau like sebanyak-banyaknya.
Sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti aku bakalan curhat-curhat lagi atau sharing pengalaman pribadi aku. Pokoknya pantengin terus ya channel aku. Sekian dari aku. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya, karena aku juga masih belajar. Udah ya, salam kenal dari aku, Bu Guru Monik atau Ibu Guru Momo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di lain kesempatan.